Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah wa baina wa ma'atina wa jadina wa jadatina khususan ila malaikatil muqarrabin. Bismillah subhanahu wa ta'ala uliyatul qadir jalani wa lisahibin wa saman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walijami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat Allah tabaraka wa ta'ala ila hadratin nabiy al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Kiai Haji Ahmad Jubaidi, mudah-mudahan sehat panjang umur. Orang tua kita Bapak Haji Komarudin, mudah-mudahan sehat panjang umur. Orang tua kita Bapak Haji Tongkin, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan para asatid yang lainnya mudah-mudahan sehat panjang umur. Saya banggakan, saya cintai majelis Iqra bukan tebang-tebang. Mudah-mudahan insya Allah sehat panjang umur. Amin. Baik, dilanjutkan dan mengulang sedikit apa itu fadilah daripada sholat berjamaah. Selama ini mohon maaf mungkin ada yang sudah banyak dengar tentang sholat berjamaah. Apa sih manfaatnya kan gitu. Kalau orang sudah nempel dengan sholat berjamaah sangat luar biasa. Gitu. Makanya Nabi sangat banget menyuruh sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri di rumah gitu. Apalagi namanya sholat di rumah banyak banget tantangannya. Sholat di rumah kan belum anak nangis, belum dengar TV, belum ini belum itu, akan lebih baik ya kita melaksanakan sholat berjamaah. La yusibuhu fakir di dunia. Ya, orang yang sering sholat berjamaah la yusibuhu tidak akan pernah nempel pada badannya fakir, sifat fakir. Iya, kalau sholat berjamaah bagaimana mau nempel bagaimana mau ada musibah pada jasadnya. Allah kasih sehat terus, Allah kasih rezeki terus. Kalau sholat berjamaah mulu alatnya lebih besar 27 aja. Itu fadilah. Tapi kalau praktek sholatnya itu saya coba gitu. Ya, kalau nggak yakin ya susah. Ya, sekarang orang berpikirnya gampang banget saya begini mulu Ustaz, saya sholat mulu tapi hidup saya masih begini, salah gitu. Iya Pak, yang namanya rezeki mah jangan berpikir harus selalu uang, harus selalu fulus yang ada di kantong kita. Kita bisa datang ke majelis, bisa minum kopi, bisa duduk warung, masya Allah. Maaf, mungkin malam ini saudara-saudara kita masa yang ditusuk ininya pakai jarum infusan, betul nggak Pak? Nah iya, mungkin malam ini mohon maaf pengen kentut aja susah banget, harus kentut kudu bayar 3 juta. Nah, kalau Pak mah sama saya di sini mau kentut berapa kali ya enak udah. Kenapa? Karena sehat tuh. Orang coba di rumah sakit, makanya kita harus bersyukur. Nah dengan cara syukur itulah kita harus banyak sholat berjamaah. Dan malah yusibu tidak akan ada pada dirinya sifat fakir. Saya ngomong tuh kalau fakir tuh masya Allah mohon maaf jangan sampai. Kalau miskin masih mending, nggak minta-minta. Kalau fakir
Dan jangan fakir mohon maaf digambarkan dengan nabi yang mungkin yang udah pernah ke sana, yang udah pernah ke sana ibadah haji umroh. Saya alhamdulillah pernah lihat rumahnya Nabi, masya Allah nangis semua dah. Rumah Nabi itu dari Mekah ada jalan keluar, ya ada jalan keluar lurus itu dekat pasar Seng itu mengalam rumah Nabi di situ sangat luar biasa. Dapurnya aja ya Allah, apa namanya itu ininya Pak nih? Atapnya kalau pada gandeng masuk itu nyampe kepala dundul gitu. Oh Bapak, kalau rumah kita di rumah kita sekarang bagaimana? Bocor dikit aja udah kepikiran, ya nangis coba kalau kita melihat di bangga. Dan jangan dikatakan pun Nabi aja pakai bus, bukan. Nabi Muhammad SAW orang kaya. Iya. Kalau Nabi Muhammad pengen kaya, gampang. Loh, malaikat Jibril menyuruh wahai Nabi, itu gunung Uhud saja di emas ya. Tuh. Kalau kita ditawarin begitu, bagaimana kira-kira? Tahu. Wah, ditangkap udah sama pengadu. Badan sehat, mata bisa melihat. Loh, subhanallah banyak. Coba masjid kita, masjid paling bagus sejati mulia. Saya ngomong sering bicara, masjid paling bagus sejati mulia. Yang lainnya geser semua, yang lainnya mohon maaf jelek. Masjid Hidayatul Rahman paling bagus. Nah, pertanyaannya, yang isinya siapa? Kan gitu. Ya kita. Bukan mengandalkan oh itu udah ada pengurus biarin aja. Nah itu pikiran konyol namanya itu. Masjid itu punya barang-barang, punya kaum muslimin, ya, wabil khusus kaum laki-laki, artinya perempuan juga sah saja. Apalagi yarfallahu annahu adzabil qabri. Nanti dalam kubur orang yang sering berjamaah itu kuburan menjadi istana. Saya nanya ke Bapak, yakin nggak Bapak itu kuburan bakal jadi istana? Iya. Ya bagi Allah mah gampang. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun. Allah masa sekali nunjuk. Cuman kitanya kudu yakin, kudu sabar. Jadi kan ibadah sholat itu buat sabar buat kita. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Ngapain kita sholat kalau nggak ada sifat sabar? Emosi belum orang marah, gila. Orang sering marah mudah gitu jadi utang non. Ini kamu jati. Nonton marah, katanya rajin sholat berjamaah. Sabar orang kan begitu. Ya, apalagi kalau dikasih musibah, misalnya mohon maaf ya, istrinya diambil sama Allah, anaknya diambil sama Allah, bagaimana? Baru kasih cobaan sedikit, udah oleng, nggak mau ngaji, lama-lama berhenti ngaji, ya, gitu. Diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan kuburnya. Oh Bapak, saya hanya menyampaikan, gitu. Supaya lebih mantap aja deh, yuti. Dan selanjutnya yuti kita bawa biyaminihi. Nanti orang yang sedang berjamaah dikasih rapot sama Allah dengan tangan kan, jamin itu adalah tangan kanan. Bukan yasin dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri nangis darah tuh dia minta ampun. Nah saya kan orang majlis ikrar ini pasti nanti dikasih rapor sama Allah dengan tangan kan. Nih melawan kamu selama di dunia. Sini tangan kanannya. Udah sama tangan kanan. Kenapa? Lihat amalan perbuatannya tiap hari di masjid tadarus. Dari mengadu nggak ada itu mana itu? Iya, di masjid tadarus, di majlis tadarus juga. Wah, dengerin ilmu, buruk doanya. Masalah torikon yaltamisu fi ilman sahalallahu torikon ila jannah. Orang yang sering duduk di majlis taklim, sahalallahu torikon ila jannah. Allah akan mudahkan si orang itu masuk ke kemana jannah? Ke surga bukan kenar, ilanar, neraka. Ini jannah surga. Gampang Mbak, pengen masuk surga gampang nggak? Gampang, cuma iman yang melehoi.
kurang yakin. Coba kalau neraka, istilah bahasa kalau sampai liang lahat dikejar terus. Iya. Padahal ke surga nggak bayar. Coba kalau neraka, sampai puluhan juta dibela-belain juga. Ya itu judi, ambil uang lagi, minuman yang mahal dibeli lagi. Urusan waduh, keluar uang. Itu makanya lihat orang yang selalu dosa, tobat hidupnya kayak Fir'aun, hidupnya kayak Namrus, ya itu hidupnya kayak Korun, dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini, Yamur ala sirati kalbarki, Yamur ala sirati kalbarki. Dia lewat jembatan Siratal Mustaqim kalbarki, apa tuh barki? Kilat, seperti kilat, bus. Ya Allah, sampai di surga bertanya-tanya, mana jembatan Siratal Mustaqim? Pertanyaan jangan naik ke saya, Ustaz, bagaimana jembatan Siratal Mustaqim? Nah, kalau pengen tahu ya mati dulu, benar nggak? Kalau nanya itu dia urusan goib, jangan bertanya ke saya, betul nggak Pak? Urusan goib, alladzina yu'minuna bil goibi. Tuh. Artinya kita harus yakin kepada yang goib, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka kita harus yakin, maksudnya apa? Ada. Jannah, surga harus yakin. Ada. Jangan, bagaimana saya neraka? Bagaimana surga? Saya itu belum tahu, ya harus mati dulu. Benar nggak? Nah, iya. Karena kehidupan ada dua. Orang mati kita apa bisa tahu. Ya kalau kita di dunia ya begini nikmatin kehidupan dunia. Nanti yang kedua baru ada mati. Ya, wa mahyaya wa mamati. Bukan wa mahyaya wa meninggal, bukan. Di ayatnya wa mahyaya wa mamati, enggak ada wa meninggal. Cuma sebutannya Oh, si Ahmad meninggal. Yang si Ahmad modal, jangan. Kalau modal buat apa? Meninggalkan keluarganya. Nah, kalau modal buat binatang gitu. Buat orang yang sering mabuk-mabukan, sholat gak pernah boleh tuh dipanggil modal gitu. Jangan ya. Yadkhulullah ta'ala al-jannah bila hisab wal adab. Orang yang sering sholat berjamaah masuk surga udah nggak ditanya lagi. Itu pintu surga udah nungguin. Walaisa wal adab. Apa itu walaisa wal adab? Tidak ditanya lagi, tidak ditanya satu persatu. Kamu enggak usah langsung masuk walaisa. Apalagi wal adab. Wal adab dia disiksa lagi langsung masuk plos. Percaya nggak Pak? Iya. Ya. Yadkhulullah ta'ala jannah bila isawala. Biar sama yakin. Kenapa? Kalau udah yakin nanti salah rajin sholat berjamaah. Jangan ngurusin dunia apa ya? Ngapain motor we. Kalau udah adan tuh, kalau dengar adan kamu bapak kamu udah langsung tinggal semua udah. Iya. Ini masih nanggung lah. Setengah batang lagi. Aduh rokok. Buang ya rokok. Ketika sholat berjamaah mau berapa batang. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Iya. Ya, wala isya wala masyaallah. Ar-rajulu ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina fi baiti munfaridin masyaallah. Jadi orang yang sudah berjamaah itu lebih beruntung dia melaksanakan sholat selama 40 tahun lamanya. Ya Allah. Ada orang-orang yang melaksanakan sholat 40 tahun nggak berhenti sholat. Mungkin yang namanya manusia kita ada khilafnya, ada salahnya. Kadang-kadang hujan gede. Jujur Pak, kalau hujan gede, waduh gimana dia? Kita kan berpikir nih, namanya manusia, namanya Allah masih cobaan. Itu adalah apa yang maksud dengan sholat berjamaah. Biar kita yakin bahwa yang namanya sholat itu adalah lebih penting. Supaya manusia kalau nggak sholat
akhir seperti binatang. Manusia nggak sholat seperti binatang. Iya. Kalau binatang tidur makan udah. Manusia udah kasih akal pikiran. Gitu. Idza kana yaumul qiyamah qauman wujuhuhum kal kawakib ataqulu lahum malaikat ma akmalakum, sedikit lagi. Nanti itu di hari kiamat bakal ada golongan umat yang wajahnya kal kawakib. Apa itu kawakib? Seperti bintang gemintang. Nanti dari kiamat. Itu malaikat pada nanya, lu di siapa nih? Golongan-golongan dari mana nih datangnya nih? Malukum apa yang selama kau kerjakan di dunia? Tuh. Fayaqulu kana idza sa'minal adan tuh. Kumna ila tahiratil wudu. Tadi baru saja ngomong. Maksudnya apa? Ini orang yang mukanya bersinar-sinar seperti bintang gemintang, dia kalau dengar adzan buru-buru ditaruh tuh. Udah ngapain kerjaan lagi? Udah gue dipecat nanti gue sholat. Tuh. Nanti tuh mukanya kawakib seperti bintang. Malaikat pada nanya, kamu ini mukanya bukan di dunia. Kalau ada di dunia mukanya bersinar-sinar, nah di sutama wartawan taruh ke koran. Kumna ila tahiratil wudu. Dia itu adalah langsung ngambil air wudu ketika mendengar panggilan ada. Gitu. Ya. Jadi saya ngajak untuk badan saya sendiri. Ya. Kalau sudah dengar adzan langsung kita tinggalkan semua urusan dunia. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Dunia makan begitu. Harus yang kita utamakan adalah urusan akhirat dulu. Cari akan keutamaan akhirat. Gitu. Baru yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua itu urusan dunia. Wala tansa nasibaka, maksudnya apa? Jangan lupa urusan dunia. Ikmali dunia kakana kata isu abadan, wa mali akhiratika kakana kata musudan. Carilah urusan dunia sebanyak-banyaknya. Urusan dunia silakan sebanyak-banyaknya. Seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi kata Allah, ingat yang kedua, wa mali akhiratika kakana kata musudan. Ingat, kamu cari segera urusan akhirat. Pasti kamu bakal mati, God dan bakal mati besok. Kita nggak tahu. Mohon maaf, saya bukan nakut-nakutin. Ya mudah-mudahan jangan sampai. Banyak yang meninggal nanti malam pada subuh besoknya, kan begitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Yang kedua, wa qauman wujuhum kal qamari. Nah, ini yang kedua nih. Golongan orang-orang yang wajahnya seperti bulan purnama. Waduh. Malaikat pada bertanya, ma'amalukum fayaqulu kunna tawadhu qoblal adan. Tuh. Kalau tadi dia sibuk, dia meninggalkan urusan dunia, tapi dia adalah qoblal adan. Sebelum datangnya adan, dia udah wudu duluan tuh. Dohor jam sekian, itu dia udah pada nongkrong di masjid, udah pada duduk di masjid, nungguin adzan. Masya Allah. Ya, kita bisa nggak begitu kira-kira? Mudah-mudahan, coba ya. Iya, kalau tadi begitu adzan tak langsung, nah itu mukanya seperti bintang. Kalau ini seperti bulan purnama, lebih mantap lagi, lebih bersinar lagi. Siapa golongan-golongan mereka? Ketika mereka mendengar sebelum datangnya adzan, mereka sudah bergegas sibuk mencari air wudhu, sudah mengambil air wudhu. Artinya apa? As-sholatu ala waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya. Jangan kalau sudah satu rakaat, sholat dohor nunggu satu rakaat dulu, itu susah namanya, melalaikan waktu. Nah, dari hikmah inilah, dari sholat berjamaah inilah, dari amalan-amalan sholat ini, ayo kita istiqomahkan. Maksudnya apa? Pelan-pelan kita pegang baik-baik, jaga sholat kita. Kalau doa pengen dikabul, banyak-banyaklah sholat berjamaah.
Saya ulangi nih, kalau doa, saya masih ingat nih, kiai saya sering bicara, kalau doa pengen diangkat sama Allah, pengen dibuktikan sama Allah, banyak-banyaklah sholat berjamaah. Sebab kalau orang bersama-sama sholat berjamaah, doa berjamaah, pasti ada satu dua orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya, yang lain ke bawah. Coba kalau sendiri, ya kan? Ya bukan kita percaya nggak percaya, mudah-mudahan sih diterima sama Allah. Tapi kalau berjamaah, sekalipun mohon maaf dia bercanda ke bawah, tuh wah hikmahnya luar biasa. Ya, jadi pertahankan sholat berjamaah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bahas lagi golongan-golongan orang yang diterima sholatnya dan golongan-golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahana ya ilahana ya silana اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر امورنا يا الله في الدنيا والاخره
Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatan qurrata a'yunin imama. Rabbana rabbana taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.